Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel Tiga Riswan kita. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada tiga buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga APV aksen, AQ aksen, dan segitiga ABC. Mengapa dikatakan sebangun? Di SMP kita belajar jika segitiga dikatakan sebangun harus memenuhi syarat ketiga sudut yang seletak sama besar. Contohnya ini, karena ketiga segitiga ini berimpit di sudut A, maka sudut A itu pasti sama ya. Lalu sudut P, sudut Q, sudut C itu sehadap sama, jadi sama besar. Lalu ada sudut siku-siku tiga buah. Jadi inilah syarat segitiga ini dikatakan sebangun. Karena segitiga ini sebangun, maka kita bisa membuat perbandingan sisi-sisinya sebagai berikut. Jadi sisi PP aksen, sisi tegak, berbanding sisi AP, itu sama dengan nilai perbandingan sisi Q aksen pada segitiga AQ aksen ya. Q aksen, yang sisi tegak juga, berbanding sisi aki. Jadi tegak dengan tegak ya. Ini ya. Lalu yang miring ini dengan yang miring ya. Lalu segitiga yang ketiga, sisi BC dengan berbanding sisi AC. Atau kita buat perbandingan yang lain, yaitu sisi AP aksen yang datar ya. AP aksen berbanding sisi AP yang miring. Jadi datar dengan miring kita bandingkan AP aksen dibanding AP. Untuk segitiga aki dan itu aki aksen datar berbanding aki sisi miringnya. Lalu sisi AB sama dengan juga sisi AB pada segitiga ABC berbanding sisi miringnya AC. Atau perbandingan yang satu lagi karena ada tiga sisi ya, tiga pasang ya. Jadi PP aksen dengan datar ya. PP aksen tegak dengan datar. PP aksen dengan AP aksen. Itu sama dengan Kiki aksen dengan Aki aksen. Sama juga dengan BC berbanding AB. Tuh. Nah, perbandingan ini nilainya akan selalu tetap jika sudut alfa ini tetap. Karena perbandingan ini akan bergantung dengan besar kecilnya sudut alfa. Jadi, perbandingan-perbandingan inilah dinamakan perbandingan trigonometri. Sekarang kita lanjutkan ke pengertian sisi miring, sisi depan, dan sisi samping pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah alfa, lalu sisinya ABC. Yang mana dikatakan sisi miring, ada definisinya. Jangan selalu menganggap bahwa sisi miring itu yang miring ya. Jadi ada definisinya. Sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Jadi karena segitiganya digambar seperti ini, bisa saja nanti gambarnya bentuk lain ya. Nah, jadi untuk menentukan sisi miring, tentukanlah dulu di mana sudut siku-sikunya. Jadi kita tentukan sudut siku-sikunya itu ada di mana. Nah, sudut siku-siku ada di sini ya. Sudut siku-siku ini sudut siku-siku dan sisi miring itu sisi yang terletak di depannya. Jadi supaya lebih mudah dari sudut siku-siku kita tarik garis ke depannya. Artinya sisi C ini adalah sisi miring pada segitiga ini. Lalu yang mana sisi depan? Untuk sisi depan kita harus berpatokan pada sudut yang diketahui. Jadi untuk
gambar ini sudutnya ada sudut alfa. Nah, sisi depan itu yang terletak di depan sudut tersebut. Jadi ini sudut alfa yang terletak di depannya, kita tarik saja garis ke depannya, ke arah depannya. Jadi ke arah sini, jadi ke arah sisi B. Jadi sisi B inilah yang dinamakan sisi depan pada segitiga ini. Nah, karena sisi miring sudah dapat, sisi depan sudah dapat, otomatis A ini akan menjadi sisi samping. Nah, jadi mudah kan memahaminya. Jadi pedomannya sisi miring dulu, lalu sisi depan. Jadi sisi miring pedomannya di sudut depan sudut siku-siku, lalu sisi depan itu di depan sudut yang dimaksud. Untuk lebih paham, perhatikan contoh berikut. Ini ada gambar segitiga ya, dengan sisi X, Y, Z. Kita akan menentukan yang mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Jadi kita cari sisi miringnya dulu. Ingat, langkah pertama tentukan dulu sudut siku-sikunya. Sudut siku-siku, yang diberi tanda panah ya. Ada tanda siku-sikunya, ada tanda penyikunya. Ini sudut siku-siku, jadi tarik ke depan, garis, dari depan sudut siku-siku, sehingga sisi miringnya kita dapatkan adalah sisi Y. Nah, lalu kita untuk mencari sisi depan, kita tetapkan dulu sudutnya. Misalkan di sini sudut beta. Ini sudut beta. Kita tarik garis ke depan dari sudut beta ke sisi depannya. Oke, terhadap sudut beta. Kita cari sisi depannya. D adalah sisi Y. Karena sisi miring dan sisi depan sudah dapat, otomatis yang tersisa adalah sisi Z itu adalah sisi samping. Contoh lagi, ini ada segitiga ABC. Kita cari sisi miringnya. Siku-sikunya sudah ketemu ya. Yang pokoknya yang ada tanda penyiku itu sisi siku-siku. Kalau tidak ada tanda, jangan membuat anggapan sendiri bahwa segitiga itu siku-siku walaupun nampak tegak lurus. Jadi kalau tidak ada tanda, jangan membuat asumsi sendiri. Siku-siku, jadi sisi AB yang di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Nah, cara penamaan segitiga seperti ini, kalau sudutnya ABC, maka sisi di depan sudut C itu adalah sisi C. Sisi di depan sudut A itu adalah sisi A. Sisi di depan sudut B adalah sisi B. Nah, sekarang kita sudah dapat sudut siku-siku dan sisi miringnya. Kita akan menentukan sisi yang lain terhadap sudut A. Jadi kita minta terhadap sudut A dulu. Jadi terhadap sudut A, maka sisi depannya adalah sisi A. Kita tarik garis seperti ini kan. Nah, sisi karena A C-nya miring, A-nya sudah sisi depan, maka sisi sampingnya otomatis adalah sisi B. Nah, lalu terhadap sudut B, kalau terhadap sudut B kan tentu berbeda lagi. Tapi sisi miringnya sama tetap ini. Jadi terhadap sudut B yang menjadi sisi depan adalah sisi B. Dan sisi sampingnya adalah sisi A. Paham kan sampai di sini? Sekarang kita akan membahas pengertian sinus, kosinus, dan tangan. Sinus, kosinus, dan tangan ini adalah trigonometri dasar. Ada beberapa yang diturunkan dari tiga ini. Jadi kita bahas yang dasar dulu, sinus, kosinus, dan tangan. Sinus itu biasa disingkat sin. Kosinus disingkat cos. Lalu tangan disingkat, ada yang nulisnya tan, ada juga PG ya. Apa sinus? Sinus itu adalah, jadi berlakunya ini pada segitiga siku-siku ya. Sinus itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring. Lalu kosinus itu perbandingan sisi samping dan sisi miring. Dan tangen itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Jadi untuk sinus biasanya disingkat depan per miring, kosinus samping per miring, lalu tangen depan per samping. Ada juga yang menghafalkannya kalau karena ini depan per miring diambil kata depannya depan miring, demi. Singkat demi. Jadi sin demi
artinya depan per miring. Lalu cos itu samping miring, singkatnya SAMI, samping miring. Lalu tangan depan samping, desah. Jadi ada yang menghafalnya sinus demi, kosinus sami, tangan desah. Tapi silakan untuk membuat hafalan yang lain. Kalau mau buat sendiri silakan, yang mana yang lebih mudah. Untuk lebih paham, mari perhatikan contoh berikut. Di sini ada segitiga dengan sisi PQR dengan sudut alfa. Kita akan menentukan yang mana sisi miring ya. Sudah paham kan di depan sudut siku-sikunya itu adalah sisi miring. Dan di depan sudut alfa itu P adalah sisi depan. Dan sisanya itu Q, sisi samping. Nah, lalu kita akan menentukan trigonometri dari sudut alfa ini. Yang pertama sinus alfa, ini depan per miring, depan per miring, P per R. Lalu cos tadi kita ingat adalah samping miring, sami, Q per R. Lalu tangan itu adalah depan per samping, sisi depannya P, sampingnya Q, jadi P per Q. Nah, ini untuk sudut alfa. Lalu kalau kita misalkan sudut beta, tentunya berubah kan? Jadi ini Q bukan lagi samping untuk beta. Jadi kita supaya ini nanti kita coret saja, dan P-nya bukan lagi jadi depan tapi jadi samping. Jadi supaya lebih ini kita coret saja ya. Ini coret. Oke. Jadi sebaiknya kita hapus saja ya. Jadi untuk beta ini, jadi sin beta depan miring. Jadi Q per R ya. Untuk cosnya itu P per R, samping per miring. Dan tangannya depan per samping Q per P. Seperti itu. Kita lanjutkan, tapi sebelum lanjut, mohon untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng untuk pemberitahuan video kami berikutnya. Ini ada contoh soal, diketahui segitiga ABC, siku-siku di A dengan AB 3 cm dan BC 4 cm. Ditanya tentukanlah nilai sin B, cos B, dan tangan B. Nah, untuk membahas soal ini, langkah pertama, gambarkan dulu segitiganya supaya lebih mudah. Ya. Segitiga siku-siku di A. Ini beri tanda sikunya di A. Dengan AB 3 cm, lalu BC 4 cm. Kita perbaiki dulu soalnya. Ternyata soalnya itu adalah diketahui AB dan AC ya. Jadi AC-nya 4 cm. Oke. Nah, dari segitiga ini ada dua yang diketahui, yang belum diketahui adalah sisi BC. Nah, kita bisa mencari sisi BC, ingat di SMP dan SD kita sudah belajar tentang pada segitiga siku-siku itu yang berlaku adalah salah satunya teorema Pitagoras, yang mana sisi miring itu adalah yang paling panjang, sehingga untuk mencari sisi miring itu kita tinggal mengkuadratkan sisi yang lain, lalu jumlahkan dan diakarkan. Lalu kita cari ya, BC sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 16, dijumlahkan 9 tambah 16 25, akar 25 adalah 5 cm. Jadi sudah tahu semua sisinya, kita langsung bisa mencari nilai trigonometrinya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, yang ditanya adalah dari sin B, sisi artinya sudut B. Jadi kita tentukan yang mana sisi depan,
sisi miring, sisi samping. Kalau miringnya sudah tahu, ingat di depan sudut siku-siku ya, sisi miring ya. Sisi depannya artinya di depan sudut B, dan sisi samping artinya sisanya adalah yang 3 ya. Jadi untuk nilai sin B itu, sin itu demi, depan miring, depannya 4, miringnya 5. Satuannya bisa habis kan? Bisa dicoret satuannya 4 cm dibagi 5 cm, sentinya bisa dicoret. Lalu cos cos B itu, cos itu demi, sami. Kalau sin demi, cosnya sami, samping miring, 3/5. Lalu tangan depan samping, desak, 4/3, 4/3 ya. Kita perbaiki 4/3. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Diketahui segitiga XYZ siku-siku Y dengan XY 12 dan XZ 13 cm. Tentukan nilai sin X, cos X, dan tangan X. Kita bahas, ingat, langkah pertama gambarkan dulu segitiganya. Siku-sikunya di Y dengan XY 12, XZ 13. Nah, sisi yang belum diketahui, karena ini yang ditanya adalah sin X, Y, sin X, maka patokan sudut X. Jadi YZ yang belum tahu, karena YZ yang belum tahu, yang panjangnya diketahui, artinya teorema Pitagorasnya adalah dikurang ya. Pangkatkan 2, 13, 12 pangkatkan 2, kurangi. YZ akar dari 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu 169, 12 pangkat 2 144, dan hasil kurangnya adalah akar 25, akar 25 adalah 5. Nah, karena sudah dapat semua, kita tetapkan dulu sisi miringnya sudah tahu kita 13, lalu sisi depannya ada depan sudut X, karena yang ditanya sin X dan cos X, cos Y ya, cos X. Jadi sudah di sudut X, yang depannya adalah YZ, maka XY itu adalah sisi samping. Jadi sin X adalah depan miring, depannya 5, miringnya 13. Cos X samping miring, sampingnya 12, miringnya 13. Tangan X depan samping, depannya 5, miringnya 12. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal ini diketahui adalah sin P, jadi segitiga PQR ini siku-siku di Q. Yang diketahui sin P 1/3, yang ditanya cos P dan tangan P. Kan sama caranya, langkahnya gambarkan dulu segitiganya, segitiga PQR siku-siku di Q. Jika sin P sama dengan 1/3, ingat ya, sin 1/3 itu, sin itu adalah depan per miring. Jadi depannya 1, sisi depannya 1, panjangnya, sisi miringnya adalah 3. Jadi sin itu depan, miring kita pasang ya. 1 di depan, miringnya 3. Lalu yang belum diketahui adalah sisi samping artinya. Kan patokannya kan sisi sudut P ya, sisi samping. Sisi samping belum tahu, kita cari dengan gunakan teorema Pitagoras. Jadi karena miringnya yang diketahui ada, maka untuk mencari sisi yang lain itu kurang ya. Jadi akar dari 3/2 dikurangi 1/2, yaitu 9 kurangi 1, 8. Akar 8 disederhanakan 2 akar 2. Nah, kita akan mencari cos P. Cos P, cos itu samping per miring, jadi 2 per akar 2/3. Bisa seperti ini, ada juga yang menulisnya 2/3 akar 2, jadi seperti ini ya. Lalu tangan P, tangan tuh depan samping, depannya 2 akar, depannya 1/2 akar 2. Nah, ini karena bentuknya ini belum rasional, karena akar di bawah biasanya tidak ada di jawaban kalau pilihan ganda ya. Kita rasionalkan, kalikan dengan akar ini. Jadi kalikan dengan akar 2/2, maka
dapat ini akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya akhirnya ada 1/4 akar 2. Selanjutnya ke contoh soal terakhir. Ini di soal terakhir ini, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika tangan A 1/2, tentukanlah nilai sin C dan cos C. Jadi yang diketahui tangan A, tapi yang ditanya sin C dan cos C. Kita gambarkan dulu segitiganya, siku-siku di B. Tangan A, kan sudut A. Tangan A itu 1/2. Jadi tangan itu dari sudut A adalah depan per samping ya. Jadi depannya 1, sampingnya 2. Jadi depan, samping, depannya 1, sampingnya 2. Artinya yang belum diketahui adalah sisi miring. Nah, kita cari sisi miring karena yang jadi miring karena yang paling panjang, maka kuadratkan, jumlahkan ya, dan diakarkan. AC sama dengan akar dari 1/2 ditambah 2/2. 1/2, 1, 2/2, 4. 1 tambah 4 adalah 5. Jadi akar 5 tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, yang ditanya adalah sin C. Jadi bukan di sudut A. Ingat, hati-hati soalnya, ingat sin C. Jadi masalah karena miringnya itu tetap, maka yang berubah adalah depan dengan sampingnya. Jadi bertukar dia ya. Karena dari C, maka samping ini jadi samping pada sudut A ini jadi depan. Dan ini depan ini jadi samping. Ini kita hapus saja depan dengan samping yang sudut A. Oke, sudah kita hapus ya. Jadi sin C depan per miring. Jadi depannya itu 2 per akar 5. Karena ingat, akar pada penyebut itu tidak dibolehkan, maka harus dirasionalkan, kalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya adalah 2/5 akar 5. Akar 5 kali akar 5, 5 ya. Untuk yang cos C, cos itu adalah samping per miring ya terhadap sudut C, jadi 1 per akar 5. Kalikan akar 5 per akar 5, jadi hasilnya 1/5 akar 5. Demikianlah uraian singkat memahami konsep dari trigonometri pada segitiga siku-siku. Tunggu kelanjutannya pada nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah untuk selalu berbagi.